Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini 29 Mei, hampir 3 bulan kita menjalani kehidupan yang susah. Apakah ini akan terus atau berakhir? Mari kita akan tetap tekun di dalam iman dan tetap percaya kasih setia Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, hampir 3 bulan Engkau melihat hidup kami berada di dalam rumah. Engkau tahu kami juga sudah mulai mengalami kejenuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa pandemi ini sudah mulai berkurang. Semua terjadi karena kemurahan kasih Tuhan, kekuatan tangan Tuhan yang ikut bekerja sehingga kami boleh kembali menjalani kehidupan secara normal pada akhirnya. Oleh karena itu teguhkan iman kami untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kami dilayakkan untuk memanggil Engkau Bapa. Oleh karena itu berfirmanlah supaya melalui firman Tuhan iman kami tetap kuat, sukacita kami tetap utuh dan semangat kami tetap pulih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang anak remaja dalam satu subuh tertangkap polisi ketika dia sedang kebut-kebutan. Lalu pagi harinya kedua orang tuanya dipanggil. Datanglah sang ayah ke kantor polisi. Dan kemudian di kantor polisi dijelaskan kenapa anaknya tertangkap. Rupanya walaupun tidak memakai narkoba, tapi anakmu ini suka ngebut di jalan. Justru pada saat gelap-gelap gitu ya. Mungkin memang anak ini tidak termasuk geng motor karena tidak melakukan kejahatan apa-apa. Cuma sekedar senang ngebut-ngebutan di jalan pada malam hari begitu. Lalu ketika bapak itu mengatakan bahwa akhirnya anak ini tertangkap karena sudah melanggar pasal sekian, dan bapak itu cuma diam saja. Akhirnya dengan pelan dan mata berkaca-kaca dia berkata kepada Pak Polisi, "Pak Polisi, saya minta maaf dan saya minta tolong bahwa saya sebagai seorang ayah rupanya sudah gagal mendidik anak saya yang satu ini," sambil melirik pada anaknya. "Oleh karena itu, saya titipkan dia di sini. Silahkan Bapak didik dia supaya dia menjadi baik. Omongan saya ini sudah tidak dia dengar. Tidak kurang-kurangnya saya menasehati. Tapi ya dia tetap bandel. Dan oleh karena itu apa yang mau Bapak ambil sebagai tindakan? Dia mau dihukum? Silahkan, monggo. Saya sudah pasrah. Sudah tidak punya kekuatan sebagai orang tua." Nah ketika Bapak itu berbicara, anaknya kaget. Lah, kok bapaknya bukan membawa pulang dia, malah dibiarkan dia untuk tinggal di kantor polisi, bahkan mungkin akan tinggal di rutan. Dia menjadi bingung, seketika dia histeris, nangis, lalu dia nubruk bapaknya. Dia bersimpuh di kaki bapaknya dan berkata, Pak, bawa saya pulang, saya minta maaf, saya minta ampun, saya janji untuk jadi anak yang baik, yang sungguh-sungguh mendengar apa yang Bapak omong. Tolong Pak,
saya nggak mau tinggal di sini, saya nggak mau tinggal di kantor polisi ini. Nah, ketika anak itu menangis, bapak itu terenyuh juga. Tapi dia merasa anak ini nggak sungguh-sungguh. Ya, polisi jadi bingung apa yang harus dia lakukan. Bapak dan anak malah tangis-tangisan sendiri. Yang satu udah mau dibawa pulang, yang satu nggak mau bawa pulang. Nah, repot toh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhirnya Pak Polisi menengahi, mengatakan demikian. Adik, namamu sudah tercatat. Ya, kami akan pantau. HP-mu sudah kami catat, kami tahu. Kami akan pantau hidupmu. Dan oleh karena itu Bapak tolong bawa dia pulang. Didik kembali dia. Dia sudah janji, dia sudah nangis, dia sudah menyesal. Dengarkanlah penyesalannya, tangisannya. Lalu Bapak itu berkata, kamu janji ya di depan polisi nih, ya, juga di hadapan Tuhan, bahwa kamu boleh memanggil aku kembali sebagai bapamu, tapi dengan syarat kamu nurut aku, bukan kamu hidup semau-maumu sendiri. Anak itu berkata, iya pak, saya janji. Akhirnya bapak dan anak ini pulang. Nah, apa yang terjadi? Sungguh anak ini mulai belajar untuk hidup di rumah, tidak keluyuran, tidak di luar rumah. Dan itu tidak mudah karena dia sudah terbiasa di luar rumah. Untuk hidup di rumah ada banyak hal yang tidak terbiasa. Dia banyak mengalami kesusahan. Tetapi dia ingat, saya sudah janji, saya akan memanggil bapak saya itu bapak. Dan bapak saya menerima saya sebagai anak yang harus taat. Nah, belajarlah anak ini. Ya, pulang sekolah, kemudian dia les, tapi dia pulang. Ya, pulang les, dia ada di rumah, dia mencoba berbincang-bincang dengan saudaranya, dengan ayahnya, dengan ibunya, makan malam bersama, bercengkrama bersama, nonton TV bersama, tertawa bersama. Mula-mula kaku sekali, karena tidak terbiasa. Dia lebih banyak diam, lebih banyak main HP. Akhirnya ibunya berkata, nak, katanya kamu mau manggil kami ini bapak dan ibu. Coba dengarkan kami, HP-mu dimatikan, jangan main game. Mari kita berbicara, ngobrol. Apa kesulitanmu di sekolah tadi dan seterusnya. Ya. Lambat laun, anak ini mengalami perubahan. Dia mulai senang dengan keluarganya, mulai suka tinggal di dalam rumah, tidak lagi keluyuran. Saudara-saudara, perjuangan doa, perjuangan bapak dan ibu merangkul anak ini, perjuangan kakak merangkul adik, perjuangan anak pribadi ini untuk bisa diterima sebagai keluarga. Itulah yang kita baca dalam firman Tuhan. Dikatakan, kita ini boleh memanggil Allah kita itu sebagai Bapa. Siapa kita? Anak angkat, anak pulung dari manusia yang berdosa. Cuma karena kasih Allah, kita diangkat anak, kita boleh memanggil dia Bapa. Allah yang Maha Kudus, Maha Suci. Lalu, kalau kita memanggil Allah kita itu sebagai Bapa, tentu ada syaratnya. Syaratnya tinggallah dalam rumah Bapa dengan peraturan-peraturan yang Bapa buat. Bukan kita tinggal sesuai dengan peraturan kita. Tetapi kita tinggal di rumah Bapa bersama dengan Sang Mesias Yesus sesuai dengan peraturan yang ada. Itulah yang harusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, firman Tuhan mengajarkan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi pertama-tama kita disadarkan bahwa kita boleh memanggil Allah itu Bapa karena Roh Allah tinggal dalam kita. Bersyukur, berterima kasih. Ya, kalau anak tadi memang anak bapaknya, anak kandungnya. Tapi kalau kita ini bukan, cuma karena kasih karunia kita diangkat anak, kita harusnya lebih bersyukur. Oleh karena itu, biarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan, roh kejahatan lagi, tetapi roh kebaikan, roh kekudusan, roh kehidupan di dalam Allah Bapa. Oleh karena itu kita bisa memanggil dia Bapa. Nah, ikutilah peraturannya. Apa yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sebagai anak yang memanggil Allah kita sebagai Bapa? Memanggil Tuhan kita Yesus Sang Mesias. Nah, tentu kita tahu dan kita sudah sadar, tapi kita seringkali melupakan. Anak tadi juga tahu harusnya bersikap bagaimana sebagai seorang anak, tapi dia tidak mau melakukan. Nah, lebih banyak memang kita tidak mau melakukan daripada kita melakukan. Belajar dari peristiwa ini. Nah, ketika dia kepingin tetap tinggal di tengah keluarga, maka dia kembali ke rumah.
Nah, rumah kita bersama dengan Allah Bapa ada dalam jiwa kita. Kembali dalam jiwa kasih Allah. Kembali dalam karya keselamatan Kristus. Sebab penawaran di dunia ini sungguh-sungguh sangat banyak. Ya, belum lama ini kita mendengar ada seorang peramal, kondang terkenal di Indonesia. Tahu-tahu dia ketangkap polisi, ya, sedang narkoba. Menyedihkan sekali. Kenapa? Karena dia tidak bisa pulang ke tempat yang seharusnya dia pulang. Dia punya kekuatan untuk melihat orang lain, tetapi dia tidak mentaati, mendisiplin diri untuk menjadi orang yang baik. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan pulang ke rumah, ikuti aturan yang ada, tetap berdoa, tetap bersekutu, berkomunikasi dengan Allah Bapa. Seperti anak tadi. Belajar berkomunikasi dengan keluarganya, belajar untuk mengeluarkan pendapatnya, belajar untuk didengar dan mendengar. Nah, kita sebagai orang Kristen seringkali maunya didengar, tetapi kita kurang mau mendengar suara Bapa kita. Dengarkan suara Bapa kita. Nah, anak itu belajar mendengar suara orang tuanya. Hentikan main HP-mu, nak. Coba dengarkan kami. Anak itu menghentikan HP-nya, lalu dia bingung. Dia tanya, apa yang harus saya omongkan? Sekian lama kita nggak pernah ngomong. Ya bicaralah. Ya, mari kita mulai belajar. Nah, demikian juga dengan kita. Hentikan segala keraguan kita, kebimbangan kita, ketakutan kita kan menghadapi dunia luar. Penawaran-penawaran dunia yang semakin sedemikian banyak. Ya, kerajaan iblis sudah mulai berkuasa. Gereja-gereja setan sudah mulai bangun, mulai menunjukkan dirinya. Siapkah kita untuk kembali ke tengah dunia kalau kita ditantang seperti itu? Maka dikatakan sekalipun kita kerja, maka kembalilah pulang ke rumah Bapa. Sekalipun anak ini sekolah, dia harus tetap pulang ke rumah bapaknya. Artinya kalau kita kerja, kita akan pulang ke rumah, lalu kita bersekutu dengan Bapa kita. Bukan pulang ke rumah kemudian capek, lalu melupakan Allah Bapa kita, melupakan Tuhan Yesus, melupakan pimpinan Roh Kudus. Ya, itu kembali menjadi nakal, gampang untuk terjerumus dalam dosa. Tapi ketika kita pulang dari bekerja, pulang dari rekreasi, lalu kita kembali bersujud di hadapan Tuhan, mengucap syukur, mengakui dosa, dan memulai bertekad hidup baru. Bekal itulah yang akan menopang kita memasuki hari esok. Anak ini belajar, kita juga terus belajar sebagai seorang anak. Jangan kita menganggap diri kita ini orang dewasa, sudah tahu semuanya. Mungkin umur kita memang sudah dewasa bahkan tua, tetapi kita tetap seorang anak yang diperkenan memanggil Allah kita Bapa. Itu anugerah besar, jangan sia-siakan. Jangan lupakan itu. Jangan kita terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia ketika dunia itu menawarkan kepada kita untuk melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Sudah 3 bulan kamu di rumah bersekutu dengan Tuhan, ayo sekarang kita di luar bersenang-senang. Ini waktunya bersenang-senang. Ini permainan licik iblis, ya. Menghabiskan waktu di luar lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sedemikian banyak. Bagaimana ketika Minggu, mungkin ada yang suka dengan olahraga, car free. Senin rapat di kantor, kemudian Selasa rapat dalam sosialita atau bapak-bapak rapat dengan gengnya, dengan grupnya. Rabu kemudian mancing, ya. Kamis lalu olahraga, fitness. Jumat apalagi, Sabtu apalagi, Minggu balik lagi car free lagi. Nah, itu melupakan aturan di rumah Bapa. Di rumah Tuhan, jiwa kita ini rumah Tuhan. Kembali untuk kita tetap setia. Ada banyak tawaran yang menyenangkan di tengah dunia. Tetapi kalau kita kembali untuk bersekutu dengan Bapa kita, maka kita tetap layak untuk memanggil Dia Bapa. Ya. Kita mungkin pernah nakal, kita pernah dihukum, tetapi Yesus sudah melepaskan kita. Dan sekarang Yesus mengizinkan memanggil Allah sebagai Bapa. Hiduplah sebagai anak, taatilah peraturan dan perintahnya. Maka sekalipun dunia menawarkan kepalsuan, kita tidak akan tergoyahkan. Karena yang datang dari Kristus adalah kepastian, bukan kepalsuan. Palsu harus ditinggal, yang pasti harus kita pegang. Janji iman, janji setia akan menopang kita menikmati hari ini dan hari esok. Selamat berjuang untuk tetap menjadi anak Bapa.
Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, biarkan kami tetap memanggil Engkau Bapa dan kami akan menjadi anak yang setia. Anak yang taat akan peraturan-peraturan yang Engkau buat untuk belajar mengasihi Engkau sepenuh hati, akal budi kami. Belajar mengasihi Engkau melalui praktek kehidupan kami. Bukan sekedar kesenangan pribadi dan keluarga yang kami utamakan, tetapi kehidupan taat sebagai anak-anak Allah. Itulah yang harus kami utamakan. Kiranya Engkau menopang, menolong kami untuk tetap menjadi anak yang setia. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.